1. Jadi atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, penghasilan sewa tanah dan bangunan tadi yang diterima atau diperoleh dari penyewa yang bertindak atau ditunjuk sebagai pemotong pajak, maka wajib dipotong pajak penghasilan oleh penyewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam rekan semua. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Nah, di sesi video kali ini kita akan membahas perihal pembuatan billing untuk transaksi persewaan tanah atau bangunan. Nah, itu yang kewajiban membuat billing, setor, dan lapor itu siapa sih? Penyewa atau pemberi sewa atau pemilik. Nah, mari kita bahas videonya atau keterangan lengkapnya. Buat kalian yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa berlangganan gratis dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini, lalu nyalakan loncengnya agar kalian mendapat notif pertama ketika channel ini update video terbaru, pastinya perihal perpajakan. Atas subscribe dan loncengnya diucapkan terima kasih. Nah, baik, kita langsung saja mulai. Ini saya buka teks base case-nya, dasar aturan rekap-rekap yang sudah saya buat hampir setiap hari, hampir setiap case yang saya alami di lapangan. Kita sekarang membahas tentang billing ya. Billing yaitu NPWP ID billing di PP nomor 5 tahun 2002 di pasal 1 dan pasal 2 tepatnya ya. Ada perubahan dari PP 29 tahun 96. Nah, itu tentang pembayaran pajak penghasilan persewaan tanah dan bangunan. Sekarang kita buka PDF-nya biar lebih detail ya. Nah, ini adalah tentang PP nomor 5 tahun 2002, yaitu tentang perubahan atas PP 29 tahun 96 tentang pembayaran pajak penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan. Yang kewajiban buat billing siapa sih? Nah, kita lihat di pasal 2 ya, jelasnya di pasal 2. Di pasal 1 dijelaskan itu tentang pembayaran pajak penghasilan atas sewa tanah dan bangunan. Lalu di pasal 2-nya, nah di ayat 1, jadi atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, penghasilan sewa tanah dan bangunan tadi yang diterima atau diperoleh dari penyewa yang bertindak atau ditunjuk sebagai pemotong pajak, maka wajib dipotong pajak penghasilan oleh penyewa. Sekarang kita simulasiin ya. Ini berarti penyewanya adalah pemotong. Nah, ya. Kita hide biar lebih detail. Oke, seperti ini. Sekarang pemilik dan penyewa. Kita bahasnya pemilik, ini berarti pemilik si tanah atau bangunan. Penyewa berarti ya dia nyewa atas tanah dan bangunan. Dia yang ngeluarin duit, si pemilik yang menerima duit. Oke. Nah, nilai sewanya berapa? Contoh nilai sewanya kita buat 20 juta deh. Selama sebulan. Jadi tiap bulan dia membayar sewanya. Berarti kita nggak bicara PPN ya. Kalau PPN udah pasti. Kalau pemiliknya PKP berarti terbitin faktur dan wajib setorkan PPN-nya. Sekarang kita nggak bahas PPN. Kita bahas si PPh-nya dan billingnya, itu siapa sih yang wajib buat. Lalu PPh-nya 10%, berarti sebesar 2 juta rupiah dari 20 juta. Nah, si pemilik ini pemotong atau bukan? Kita bahasnya seperti itu. Pemilik pemotong atau bukan? Kalau pemilik itu adalah pemotong, semisal pemotong ya, maka yang wajib setor dan lapor itu adalah pemilik. Maaf ya. Sekarang bicaranya pemotong, pemilik pemotong atau bukan? Pemilik ya. Nah, penyewanya, kuncinya adalah di penyewa ya. Kuncinya adalah di penyewa. Semisal penyewanya pemotong, ya. Nah, maka kewajiban setor dan lapor itu ada di penyewa. Oke ya. Jadi keywordnya adalah di penyewanya. Kalau penyewanya pemotong berarti kewajiban setor dan lapor itu adalah penyewa. Sekarang kita balik. Ini nggak ngaruh ya ketika si penyewanya pemotong. Nah, si pemiliknya ini pemotong atau enggak itu nggak ngaruh ya, kuncinya tetap di penyewa. Namun ketika si penyewanya bukan pemotong bukan ya, jadi penyewanya ini bukan pemotong, maka kewajiban setor dan lapor itu jatuh ke pemilik. Nggak dilihat pemiliknya ini pemotong atau bukan ya, nggak dilihat. Kalau pemotong
ya berarti yang nyetor dan lapor itu pemilik. Kalau bukan ya juga tetap sama. Yang wajib setor dan lapor adalah si pemilik. Nah, makanya jadi keywordnya adalah di si penyewanya ya. Kalau penyewanya itu pemotong, berarti dia yang setor dan lapor. Kalau penyewanya bukan pemotong, berarti si pemiliklah yang setor sendiri dan lapor sendiri di PPh SPT tahunan badan nanti. SPT tahunan COP-nya ya. Berarti pemiliknya ini bukan perusahaan ya. Kalau pemotong itu, kalau perusahaan udah pasti pemotong. Kalau dia PT ataupun dia CV, dia pasti udah pemotong. Tapi kalau dia pemiliknya pribadi, nah itu pasti bukan pemotong. Kemungkinan juga bisa jadi pemotong, tapi kemungkinan besar itu bukan pemotong. Jadi cukup setor PPh finalnya ya, pemilik yang setor, lapornya cukup nanti di akhir tahun di SPT OP pribadinya, seperti itu ya. Jadi bisa dipahami ya teman-teman ya, keywordnya adalah di penyewanya. Kalau penyewanya pemotong, berarti dia setor dan lapor. Kalau penyewanya bukan pemotong, berarti pemiliklah yang setor dan lapor. Oke, sekian ya, simple saja, semoga bermanfaat. Nah, buat kalian yang butuh text based case ini, semua dasar aturan yang baik, yang baru ataupun yang lama, insya Allah ada di sini direkap. Nah, buat kalian yang butuh bisa lihat, bisa langsung set ya, butuhnya tentang apa. Nah, PDF-nya langsung ada di sini, tinggal teman-teman buka aja. Dia langsung arah ke link PDF sehingga dia langsung terbuka PDF-nya. Jadi kita nggak repot lagi mencari dasar aturan seperti itu. Caranya cukup gampang, cukup investasi sebesar Rp99.000 aja, dipakai selama-lamanya. Selama-lamanya teman-teman bisa pakai text based case ini. Nanti akan saya kirim via email link drive-nya. Ya, teman-teman bisa klik link di deskripsi ya untuk cara mendapatkannya. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Ada kata yang salah saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.